Halo semuanya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rutsama Raheng. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, NIM 2214201159, dan saya dari kelas A5 semester 3 Fakultas Ilmu Keperawatan. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan. Dengan pembahasan konsep komunikasi terapeutik, prinsip dasar dalam komunikasi terapeutik, tujuan komunikasi terapeutik. Pengertian komunikasi terapeutik. Komunikasi dalam bidang keperawatan merupakan proses untuk menciptakan hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien untuk mengenal kebutuhan pasien dan menentukan rencana tindakan serta kerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, komunikasi terapeutik memegang peran penting memecahkan masalah yang dihadapi. Pada dasarnya, komunikasi terapeutik merupakan komunikasi profesional yang mengarah pada tujuan, yaitu penyembuhan pasien. Pada komunikasi terapeutik terdapat dua komponen penting, yaitu proses komunikasinya dan efek komunikasinya. Komunikasi terapeutik termasuk komunikasi untuk personal dengan titik tolak saling memberikan pengertian antar petugas kesehatan dengan pasien. Menurut Purwanto, komunikasi terapeutik merupakan bentuk keterampilan dasar untuk melakukan wawancara penyuluhan, dalam artian wawancara digunakan pada saat kesehatan melakukan pengkajian, memberi penyuluhan kesehatan, dan perencanaan perawatan. Tujuan komunikasi terapeutik. Menurut Purwanto, tujuan dari komunikasi terapeutik yang pertama, membantu pasien memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran, mempertahankan kekuatan egonya. Kedua, membantu mengambil tindakan yang efektif untuk mengubah situasi yang ada. Ketiga, mengulang keraguan, membantu dalam pengambilan tindakan yang efektif dan mempengaruhi orang lain, lingkungan, fisik, dan dirinya. Dalam mencapai tujuan ini, seringkali perawat memenuhi kendala komunikasi, yaitu memegang peranan penting. Tingkah laku, gerak-gerik perawat selalu dinilai oleh masyarakat. Bahkan sering juga surat kabar memuat berita-berita tentang perawat rumah sakit bertindak yang tidak sebenarnya, dipandang oleh klien perawat judes, jahat, dan sebagainya. Perawatan yang berorientasi rumah sakit, pelaksanaan perawatan difokuskan pada penyakit yang diderita klien semata, sedangkan psikososial kurang mendapat perhatian. Tujuan pelaksanaan perawatan yang sebenarnya yaitu manusia seutuhnya yang meliputi bio, psiko, dan sosial. Proses komunikasi terapeutik. Proses ini terdiri dari unsur komunikasi, prinsip komunikasi, dan tahapan komunikasi. Unsur komunikasi terdiri dari sumber komunikasi, yaitu pengirim pesan atau sering disebut komunikator, yaitu orang yang menyampaikan atau menyiapkan pesan. Komunikator dalam makalah ini adalah para perawat yang tugas utamanya ialah membantu pasien dalam mengatasi masalah sakit akut, sakit kronis, dan memberikan pertolongan pertama pada pasien dalam keadaan gawat darurat. Unsur komunikasi terapeutik selain komunikator, yaitu pesan merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam proses komunikasi. Tanpa kehadiran pesan, proses komunikasi tidak terjadi. Komunikasi akan berhasil bila pesan yang disampaikan tepat, dapat dimengerti, dan dapat diterima komunikan. Modern dalam Rahmat 1993 mengemukakan bahwa keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh daya tarik pesan. Effendi pada tahun 2000 mengatakan bahwa komunikasi akan berhasil bila pesan yang disampaikan memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, pesan harus direncanakan. Yang kedua, pesan menggunakan bahasa yang dimengerti. Kedua, belah pihak. Dan yang ketiga, pesan itu harus menarik minat dan kebutuhan pribadi penerima. Dan yang terakhir, yang keempat, pesan harus berisi hal-hal yang mudah dipahami. Pesan yang disampaikan tidak samar-samar.
tahap interaksi pada komunikasi terapeutik. Yang pertama, yaitu tahap awal atau tahap orientasi. Pada tahap ini antara petugas dan pasien terjadi kontak, dan tahap ini penampilan fisik begitu penting karena dimensi fisik paling terbuka untuk diamati. Kualitas-kualitas lain seperti sifat persahabatan, kehangatan, keterbukaan, dan dinamisme juga terungkap. Yang dapat dilakukan pada terapi ini menurut Purwanto ialah pengenalan, mengidentifikasi masalah, dan mengukur tingkat kecemasan diri pasien. Kedua, tahap lanjutan adalah tahap pengenalan lebih jauh. Menurut Purwanto tahun 1994 dilakukan untuk meningkatkan sikap penerimaan satu sama lain untuk mengatasi kecemasan, melanjutkan pengkajian dan evaluasi masalah yang ada. Menurut DeVito tahun 1997, komunikasi pada tahap ini mengingatkan pada diri kita untuk lebih mengenal orang lain dan juga mengungkapkan diri kita. Pada tahap ini termasuk pada tahap persahabatan yang menghendaki agar kedua pihak harus merasa mempunyai kedudukan yang sama, dalam artian ada keseimbangan dan kesejajaran kedudukan. Dan menurut Argyll dan Henderson dalam Lillyware tahun 1997 mengemukakan persahabatan mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, membagi pengalaman agar kedua pihak merasa sama-sama puas dan sukses. Yang kedua, menunjukkan hubungan emosional. Dan yang ketiga, membuat pihak lain menjadi senang. Dan terakhir yang keempat, membantu sesama kalau dia berhalangan untuk suatu urusan. Penjelasan perawat klien baru datang. Yang perlu dijelaskan oleh perawat pada klien yang baru datang adalah meliputi yang pertama peraturan rumah sakit, kedua peraturan jam berkunjung, ketiga peraturan makan sehari 3 kali, keempat makanan yang perlu dimakan atau dietnya atau bila ada keluarga yang membawa makanan sendiri, 5 bel di meja bila diperlukan memanggil perawat, 6 jam kunjungan dokter, 7 bagi klien yang bisa jalan perlu diberitahu tempat kamar mandi, WC dan sebagainya. 8 waktu jam mandi. Dan terakhir jam 9 memperkenalkan teman klien, sekamar klien dan sebelahnya. Budi pekerti dalam keperawatan. Budi pekerti keperawatan merupakan salah satu pendorong kekuatan atau stimulus bagi perawat dalam melaksanakan tugasnya setiap hari. Karena dari budi pekertilah yang menentukan martabat atau derajat tinggi rendahnya sifat manusia itu sendiri. Kejujuran dalam keperawatan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, jujur terhadap pekerjaan, misalnya mengenai pengobatan, laporan-laporan yang berhubungan dengan keadaan pasien. Kedua, jujur terhadap lingkungan. Hal ini penting karena perawat dalam melaksanakan pekerjaannya setiap hari selalu berhubungan dengan orang banyak. Hendaknya jangan sekali-kali memiliki atau menggunakan barang orang lain secara tidak sah tanpa izin pemiliknya. Kejujuran ini penting bagi perawat itu sendiri maupun bagi rumah sakit dan masyarakat umum. Terakhir yang ketiga, jujur dalam perkataan, tidak membohong, melaporkan hal sebenarnya tentang keadaan klien kepada atasan secara benar, tidak menceritakan kejanggalan orang lain ataupun mengadu domba. Kesimpulan, perawat dituntut untuk lebih mengutamakan pelayanan paripurna terhadap pasien, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasien. Hubungan yang baik ini akan lebih baik lagi bila perawat dapat meningkatkan pengetahuannya dalam komunikasi, khususnya komunikasi terapeutik yang sesuai dengan tuntutan zaman. Hanya materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya, Ruth Sobakamalaheng, pamit undur diri. Terima kasih.